Cut Nyadin, Lampadang, Kerajaan Aceh, 1848. Meninggal di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 6 November tahun 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh, yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Vimukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Geletarum pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Kemudian menyeret Cut Nyadin lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880. Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar, setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang, jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini Cut Nyadin memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teku Umar, Cut Nyadin bersama Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyadin berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyadin yang saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun, membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyadin yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh, serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap, membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyadin kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyadin, Nagan Raya di Melaboh. Tagar kehidupan awal Cut Nyadin. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Vimukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Seutia, seorang ule Balang Vimukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri ule Balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama, yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya.
Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Pada tahun 1862 dengan Teku Cik Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Tagar perlawanan saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada Perang Pertama, tahun 1873 sampai tahun 1874. Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda, yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cerumen di bawah pimpinan Kohler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan Perang Pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Pada tahun 1874 sampai tahun 1880, di bawah pimpinan Jenderal Januari van Swieten, daerah Vimukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Vimukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletaru, ia tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyadin. Pada awalnya Cut Nyadin menolak, namun, karena Teku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyadin akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KPU Belanda kafir. Nantinya, Cut Nyadin dan Teku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah. Sekitar tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893,
Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyadien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda, dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar, yaitu pengkhianatan Teku Umar. Teku Umar yang mengkhianati Belanda, menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap, baik Cut Nyadin maupun Teku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Penggantinya, Jenderal Jacobus Ludovicius Hubertus Pel, dengan cepat terbunuh, dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Cut Nyadin dan Teku Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh, Kutaraja, dan Melaboh, bekas basis Teku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marehaus lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon, yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpatik kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heeuts memanfaatkan ketakutan ini, dan mulai menyewa orang Aceh, untuk memata-matai pasukan pemberontak, sebagai informan. Sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Melaboh, pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Teku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya, lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyadien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh, bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya.
Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901, karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadien sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyadin yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadien di Beutong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyadin berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Cut Nyadin berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan meninggalnya Cut Nyadin. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyadien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain, dan menarik perhatian Bupati Surya Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyadin. Tapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas, yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam. Sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959, berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia. Melalui SK Presiden RI, nomor 106 tahun 1964, pada tanggal 2 Mei tahun 1964.